Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait dengan al-fa'il dan naibul fa'il. Kalau sebelumnya kita sudah membahas al-fa'il, di mana al-fa'il atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan istilah subjek, itu ada karena adanya al-fi'lu. Kemudian untuk naibul fa'il secara kebahasaan artinya adalah pengganti daripada al-fa'il. Kalau ada istilah naib berarti di situ ada objek atau ada sesuatu yang diganti. Naibul fa'il artinya ia mengganti posisi daripada al-fa'il. Dan untuk itu perlu juga kita pahami beberapa pembagian daripada al-fi'lu itu sendiri kalau ditinjau dari sisi ketergantungan atau kebutuhan terkait dengan objek. Jadi kata al-fi'lu atau kata kerja itu kalau dilihat dari kebutuhan tentang objek ada dua bagian. Yang pertama adalah al-fi'lul lazim, kemudian yang kedua adalah al-fi'lu al-muta'addi. Perbedaan di antara kedua istilah ini, kalau al-fi'lul lazim ia tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bih, sementara al-fi'lul muta'addi ia ada kebutuhan untuk al-maf'ulun bihi atau objek. Sebagaimana contoh, teman-teman bisa lihat pada kata hadara at-talibu dan shalla al-muslimuna. Hadara at-talibu telah datang seorang siswa. Artinya kalimat fi'il ini tidak membutuhkan objek dan cukup dengan adanya subjek saja. Begitu pula pada kata nama at-tiflu, seorang bayi itu sudah tidur. Beda halnya dengan al-fi'lu al-muta'addi, di mana untuk al-fi'lu al-muta'addi ini membutuhkan yang namanya objek sebagai penyempurna dari kalimat tersebut. Contoh misalnya akalat Khadijatu ar-ruzza. Akalat sudah makan. Siapa yang memakan? Khadijah. Nama seseorang Khadijah. Apa yang dimakan? Ar-ruzza, yaitu nasi. Jadi kalau kita lihat di sini susunan kalimatnya, akalat adalah kalimatul fi'li dan kalimat fi'il ini adalah masuk dalam kategori fi'lu al-muta'addi. Kemudian Khadijatu ini posisinya adalah sebagai subjek. Kemudian ar-ruzza posisinya sebagai objek atau maf'ulun bihi. Kemudian contoh yang kedua, taknisu at-talibatu sahata al-madrasati. Taknisu ini adalah kalimatul fi'li. At-talibatu adalah al-fa'il dari taknis. Sahat al-madrasati ini adalah maf'ulun bih atau objek. Sehingga dari sini nanti yang akan menjadi naibul fa'il adalah posisi daripada fi'lul muta'addi. Kemudian juga ada beberapa pola yang berubah pada huruf yang ada pada kalimat fi'il yang al-muta'addi. Sehingga dari situ kemudian kita mengarah pada bagian yang kedua, bahwasanya untuk kalimatul fi'li juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mabniyun al-ma'lumi, kemudian yang kedua mabniyul majhuli. Ini kalau dilihat dari sisi kebahasaannya, untuk mabniyul ma'lumi artinya sudah diketahui. Apanya yang diketahui? Yaitu fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya. Sementara mabniyul majhuli ini secara harfiah artinya adalah tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Subjeknya atau pelakunya. Kemudian kita fokus pada mabniyu al-majhuli, di mana di situ kalau kita melihat contoh yang pertama di atas itu adalah akalat Khadijatu ar-ruzza. Posisi awal daripada kata ar-ruzzu yang awalnya adalah sebagai al-maf'ul, kemudian pada saat dijadikan sebagai mabniyul majhul, maka ar-ruzza ini posisinya adalah sebagai naibul fa'il. Karena ia posisinya sebagai naibul fa'il, maka status i'rabnya adalah al-marfu. Sehingga ukila ar-ruzzu.
Ukila arruzu, telah dimakan. Apa yang dimakan? Arruzu, siapa yang memakan? Itulah yang tidak diketahui sehingga disebut dengan istilah al-majhul. Kemudian contoh yang kedua, tuknasu sahatul madrasati, telah disapu sahatul madrasati, halaman sekolah. Pada kalimat tuknasu sahatul madrasati, posisi sahatul madrasati di sini adalah sebagai naibul fa'il karena memang fa'ilnya tidak tampak. Karena posisinya sebagai naibul fa'il, maka ia harus mengikuti pola yang ada pada al-fa'il itu sendiri. Artinya ia harus dibaca rofa. Dan kalau kita melihat pada kalimat sahatul madrasati, sahatu ini dibaca rofa dan tanda rofanya adalah ad-dhammah karena ismul mufrad, sementara al-madrasati ini adalah mudhafun ilaih dari kata saha dan dibaca al-majrur wa alamatu jarihi al-kasrah karena ismul mufrad. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman semuanya, perubahan yang ada pada kalimatul fa'li pada saat dijadikan sebagai mabniyul majhul atau posisi fa'il akan hilang dan digantikan dengan naibul fa'il. Untuk fa'lul madhi itu sendiri yang perlu diperhatikan adalah kalimat atau huruf pertamanya, yaitu harus berharokat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu berharokat kasrah, sehingga ada istilah dhamma awwaluhu wa kusira ma qablal akhir. Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasrah jika itu termasuk fa'lul madhi. Dan jika berupa fa'lul mudhari, maka ketentuannya adalah dhamma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir, yaitu huruf pertama harus dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Sehingga pada saat teman-teman perhatikan pada kata tuknasu ini adalah fi'lul mudhari, sehingga huruf taknya ini berharakat dhammah, sementara huruf sebelum akhir yaitu harfun nun ini berharakat fathah sehingga menjadi tuknasu. Sementara untuk ukila ini adalah fi'lul madhi, maka ketentuannya huruf pertama berupa hamzah ini berharokat dhammah dan huruf sebelum akhir berupa kaf berharokat kasrah sehingga menjadi ukila. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan materi yang lainnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.